Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh yang ada dalam wadah casing Bapak Iman Lahago. Salam hormat kepada Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam wadah casing Bapak Aditya Nugrahanto. Dan salam hormat kepada mempelainya yang tercantik, Malaikat Mary, pribadi Roh Kudus, Roh Kebenaran, Bunda Fei Hamdani. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita sekalian anak-anaknya di mana saja kita berada. Izinkan saya manusia hina Debutana ini untuk menyapa kita dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-45 sampai 52. Saya akan membacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dekil. Ya, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya secara pribadi dan kita sekalian, di mana ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya dan mereka mengira ia adalah hantu. Nampak pula ketika kebangkitan Yesus Kristus dan para muridnya pada saat itu mengira dia hantu. Dan bahkan Thomas, dia tidak percaya. Dia mau menyucukkan tangannya itu ke lambung Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, hal ini di zaman pertama ketika pada saat Yesus berjalan di atas air dan bahkan ia mengajar di bait Allah dan ia mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dan imam-imam kepala pada saat itu mengatakan bahwa ia memakai kuasa Belzebul. Dan hal itu terjadi pada zaman kita ini, di mana Yesus Kristus itu telah datang kedua kali di tengah-tengah dunia ini. Bukankah 2000 tahun sudah terlewati dan dia telah hadir di tengah-tengah dunia ini dalam wadah casing seorang manusia, yaitu Aditya Nugrahanto. Tetapi apa? Manusia mengatakan bahwa dia setan, manusia mengatakan bahwa dia penyesat, dia nabi palsu, dan lain-lain sebagainya. Begitu pula firman ini menjelaskan betapa dekilnya hati manusia, di mana pada zaman bangsa nenek moyang bangsa Israel, mereka yang selalu ada dalam penyembahan-penyembahan berhala dan identik dengan hal-hal yang mistik. Dan hal itu turun-temurun kepada generasi-generasi kita. Dan pada zaman ini, kita selalu dipertontonkan dengan hal-hal yang berbau dengan hal-hal yang hantu, hal-hal daripada dunia ini. Sehingga apa? Semua kita identik bahwa itu adalah setan, itu adalah hantu. Dan bahkan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, murid-muridnya loh, mereka mengatakan bahwa dia hantu. Padahal murid-murid itu
siang malam ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, namun mereka tidak mengenal Yesus Kristus itu. Demikianlah di zaman Omega, zaman akhir ini, di mana zaman ini kerajaan 1000 tahun damai telah berdiri, ya, sudah berdiri secara roh, sudah 4 tahun, sebab Yesus Kristus itu dengan para malaikatnya sudah hadir untuk memulihkan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini, untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, dan akan berdiri nyata di muka bumi ini. Tetapi apa? Manusia kembali berulah dengan mengatakan bahwa dia itu setan, nabi palsu, dan lain-lain sebagainya. Dan mereka menolaknya seperti 2000 tahun yang lalu. Karena apa? Mereka identik dengan setan. Mereka hidupnya suka bergaul dengan hal-hal duniawi ini, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana itu roh Tuhan dan mana itu roh daripada setan. Sehingga semua yang nampak mereka katakan bahwa itu adalah hantu, bahkan Yesus sendiri. Dan di zaman ini manusia menolak Yesus Kristus itu sendiri. Dan murid-muridnya yang dari zaman dahulu percaya, bahkan sejak dari kandungan ibu dan keluar, mereka telah mengenal nama Yesus Kristus itu. Tetapi pada zaman ini mereka menolaknya. Mereka berpikir seperti murid-murid di 2000 tahun yang lalu, bahwa dia adalah hantu, dia itu. Dan begitu pula ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi mengatakan bahwa dia itu memakai kuasa Belzebul dan lain-lain sebagainya. Dan hal itu tergenapi pada zaman kita. Murid-muridnya, siapakah murid-murid itu? Bukankah mereka yang mengikuti Tuhan Yesus, yang percaya kepada Yesus Kristus? Dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengikuti dia sejak dahulu, bahkan sejak dari kandungan ibu kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kita tidak mengenalnya. Dan pada zaman ini, ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini, memakai wadah casing seorang manusia yang terexcellent, yang sudah mati, yaitu Aditya Nugrahanto, manusia menolaknya mentah-mentah. Seperti zaman 2000 tahun yang lalu. Bukankah tidak ada yang baru di bawah matahari ini? Semua yang sudah terjadi terulang kembali. Dan hal itu sedang terjadi pada zaman ini. Karena betapa dekilnya hati manusia. Ya, mereka hanya sebatas mengikuti, hanya mengaku di bibir mulut menjadi fansnya. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus Kristus itu secara pribadi. Karena mereka tidak membangun hubungan intim dengannya. Mereka tidak mau bergaul karib, akrab dengan Yesus Kristus. Mereka hanya seperti murid-murid yang pada zaman itu. Mereka mengikuti Tuhan Yesus Kristus hanya karena berbagai macam motivasi. Ada yang ingin diberkati, urusan perut mereka untuk makan minum, dan hanya karena untuk mencari pujian daripada manusia. Dan ada yang untuk hal-hal yang lain, masing-masing dengan keinginan dan motivasi-motivasinya untuk mencari Tuhan. Tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu kedekilan hati murid-muridnya ketika itu. Sehingga kita boleh lihat di ayatnya yang ke-52, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dekil. Walaupun Tuhan Yesus telah melakukan banyak mujizat ya bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal Yesus pada ketika Yesus ada pada saat itu. Ya, saudara-saudara, demikianlah kita pada saat ini. Marilah kita merendahkan hati-hati kita. Janganlah kita tinggal dalam kedekilan hati kita yang bebal karena dosa-dosa secara jasmani dan rohani yang menutup selubung mata kita sehingga kita tidak melihat kebenaran. Kita tidak bisa membedakan mana tangan kiri dan mana tangan kanan. Sehingga yang kita fokuskan hanyalah hal-hal lahiriah, hal-hal yang di depan mata. Tetapi kita tidak fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Sehingga roh itu, hal-hal yang secara roh itu, sehingga kita tidak mengenal Juru Selamat kita. Yesus Kristus itu telah datang kedua kali di tengah-tengah dunia ini dalam wadah casing Aditya Nugrahanto. Dialah yang akan menetralkan umat manusia pada zaman ini yang telah menerima cairan vaksin itu
untuk menetralkan darah mereka sehingga bisa untuk masuk